Hai teman-teman, jumpa kembali dengan Diva Anggrek YouTube channel. Senang gak sih kalau lihat anggrek-anggreknya kayak gini? Kenopnya banyak, subur, tuh lainnya gendut-gendut, pada bermekaran, pada kenop, gitu. Senang kan? Dan di balik kecantikan bunganya, menanam anggrek itu membutuhkan perawatan yang harus dibarengi dengan kesabaran dan ketelatenan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan sedih sekali ketika melihat akarnya yang harusnya tumbuh subur, sehat, lebat gitu, ternyata dimakan hama. Apa sebetulnya yang menjadi biang kerok akar-akar ini menjadi buntung kayak gini ya teman-teman. Tonton terus, jangan lupa di like, di subscribe, dan silahkan di komentari agar channel ini menjadi semakin maju dan semakin berkembang. Selamat menonton. Ini teman-teman, terdeteksinya kayak gini. Ini akarnya banyak tuh, bentar tuh, akarnya selalu tumbuh banyak tapi dia selalu ada yang makan tuh, jadinya kayak gitu, ada buntung kayak gitu. Nah ini tandanya bahwa akarnya itu ada yang makan teman-teman, dan yang makannya adalah bekicot-bekicot kecil mungil yang kayak gini. Nah gitu teman-teman. Nah ini tadi udah dapat banyak, udah dipites-pitesin, ini tersisa satu buat aku videoin. Nah ini pada sembunyi di medianya kayak gini, jadi mau nggak mau karena ini udah parah banget, sudah dipakein insektisida juga nggak bisa, jadi harus dibongkar. Jadi dicabut dulu dari potnya gini, dibongkar, medianya dibersihkan. Dan dulu saya pernah bersihkan sekali tapi tidak begitu detail, dan ternyata masih ada dan terus berkembang biak, jadi makin banyak lagi. Jadi ternyata kalau misalkan kita semprot insektisida itu kan kadang-kadang cuma kena di permukaan medianya, jadi mereka sembunyi di dalam media yang paling dalam gitu, maksudnya nggak kena. Wah, ada anak siputnya banyak, ternyata bertelur putih-putih kayak gitu teman-teman tuh, ya Allah. Oh ternyata iya tuh, jadi mereka beranak pinak di sini, di media ini. Jadi dibongkar, mau nggak mau harus sampai bersih banget ini, harus sampai bersih karena banyak anak-anaknya yang kecil-kecil yang baru menetas dari telur-telur. Jadi ini biar mati ya, diginiin tuh, mati deh. Maaf ya, kamu kan hama, harus dibunuh. Ada lagi tuh teman-teman, jadi si akar-akarnya nggak sehat kayak gitu karena pada dimakan. Setiap ada yang muda, si siput-siput itu teh makanin, suka banget sama akar-akar yang mudanya. Jadi setiap yang muda dimakan, jadi si anggreknya jadi nggak punya akar baru gitu, makanya ya nggak bagus, nggak sehat nutrisinya. Padahal ini lagi bunga tuh, lagi mau mana sih, lagi spike. Sebentar ya tuh teman-teman, lagi spike. Kelihatan gak sih? Maaf, goyang-goyang. Nah habis dibuang-buangin medianya, hamanya udah keambil-ambil gitu, tetap harus dicuci jadi teman-teman, dicuci sampai bersih. Dan jangan lupa saat mencuci si airnya pakai wadah gini, apalagi kalau misalnya kerannya dekat ke kebun, jadi supaya kalau misalnya masih ada hamanya dan si hamanya teh nggak malah nyebar di sini, tapi udah di wadah ini dan nanti harus dibuang ke tempat yang jauh dari kebunnya gitu, supaya si hamanya tidak terus berkembang biak di sini tuh.
Dan dengan dicuci kayak gini si akarnya jadi lebih kelihatan tuh, kelihatan yang masih produktif yang mana, masih produktif yang kayak gini, yang sudah tidak produktif kayak gini itu pada lepas-lepas gitu, tinggal si akar tengahnya gini. Ini berarti udah tidak produktif tuh, pada lepas. Jadi lepas dengan sendirinya kalau yang sudah tidak produktif, karena dia sudah kosong gitu loh, kempes. Nah jadi akan kelihatan nanti yang tinggal serabut-serabut kayak gini, tinggal digunting-guntingin aja teman-teman. Kalau sudah dicuci ini akan lebih kelihatan yang mana yang masih produktif, yang mana yang tidak. Yang sudah tidak produktif digunting saja, karena nantinya dia kalau nggak dibuang itu dia teh busuk tuh. Jadi lagi gunting aja kayak gini, dibuang. Sudah kempes-kempes gitu. Nah setelah kayak gini, dan ini tadi setelah dicuci nunggu kering ya teman-teman, nunggu agak kering gitu. Sekarang diangin-anginkan gitu, terus direndam. Sini ini adalah larutan si fungisida, pakai ini saya antrakol, terus pakai ini Milk M2 sebagai ganti B1 lah, karena kebetulan B1 nya lagi habis, bagusnya pakai B1. Direndam kayak gini, dibiarkan saja selama kurang lebih 20-30 menit lah, biarkan saja kayak gini. Nah sudah, sambil menunggu plannya direndam dengan fungisida tadi, kita kalau misalnya mau pakai lagi media yang tadi itu bisa saja teman-teman, tapi harus dicuci dulu bersih sampai bersih sekali, dan yakin bahwa sudah tidak ada lagi kotoran, dibilas sampai beberapa kali kalau gitu, saya gitu, jadi supaya tidak ada lagi penyakit yang tersisa. Setelah bersih, kemudian rendam arang ke dalam larutan fungisida dan larutan B1, atau kalau tidak ada larutan pupuk perangsang akar, selama kurang lebih setengah jam. Setelah itu kemudian arang ditiriskan dan didiamkan beberapa saat agar tidak terlalu banyak air. Setelah itu kita langsung pakai untuk menanam, tidak masalah. Tanam anggreknya dengan sesuai dengan prosedur menanam anggrek. Intinya akar paling atas itu tidak boleh tertimbun dengan media. Karena ini akarnya sudah tinggal sedikit, maka arang di bagian bawah diperbanyak sehingga nanti tidak terlalu banyak media yang dipakai untuk menutup di atas dan akar anggrek tidak terlalu tertutup. Dan jangan lupa pakai bantuan tali untuk mengencangkan, menempelkan anggreknya ke penyangga yang tadi sudah kita sediakan. Tujuannya supaya anggreknya ini tetap stay, tidak goyang-goyang, karena kalau bergoyang nanti akar yang baru tumbuh itu akan terganggu dan pertumbuhan anggrek menjadi terhambat. Dan begitu video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat berkebun, semoga anggrek-anggreknya subur, berbunga selalu, memberikan kebahagiaan bagi kita semua, dan stay healthy buat anggrek lover semua. Dadah!